Makanya jangan sampai ketika teman-teman memulai baru bingung, udah ngisi ayam nih, udah ada kandang nih, baru bingung. Halo semuanya, kembali lagi di channel Gopur Goplem. Ya, jadi di pembahasan kali ini saya mau menyampaikan apa aja sih sebenarnya yang perlu kita siapkan untuk memulai bisnis ayam petelur ini. Nah, ini berhubung banyak sekali yang masih menanyakan terkait ini, terutama untuk pemula apa aja sebenarnya yang mau disiapkan. Nah, mari kita bahas secara detail menurut asumsi saya sebagai peternak praktisi tentunya. Tentunya selain modal, apa aja nih yang mau kita bahas? Yang pertama kita harus menyiapkan informasi dan pengetahuan mengenai tentang bisnis ini. Nah, informasi apapun tentang bisnis ini, pengetahuan apapun tentunya di era yang serba mudah ini, di era di zaman digital seperti ini, kita akan lebih gampang untuk mencari informasi dan pengetahuan tentang bisnis ini, terkait tentang prospeknya, resikonya, dan itu semuanya sudah aku bahas di video-video aku sebelumnya. Itu nanti bisa teman-teman tonton lagi. Dan mungkin untuk informasi ini juga bisa didapatkan melalui peternak praktisi secara langsung. Entah mungkin ada temennya yang udah berternak, atau mungkin saudaranya, atau mungkin tetangganya sekitarnya mungkin udah ada yang mulai bisnis ini akan sangat membantu sekali. Nah, syukur lagi ketika teman-teman bisa menemukan dokter hewan atau orang yang lebih kompeten di bidang ini. Itulah pentingnya kita harus mencari informasi dulu terkait dengan bisnis ayam petelur ini. Itu yang perlu pertama kali teman-teman siapkan selain modal tentunya. Nah, poin berikutnya yang perlu kita siapkan adalah lahan. Nah, lahan ini salah satu aspek penting juga yang perlu disiapkan bagi peternak tentunya, ya kan, peternak ayam. Nah, untuk pemilihan lahan sendiri sebisa mungkin itu jauh dari pemukiman, atau paling tidak di tengah-tengah pemukiman, karena kita sama-sama tahu yang namanya beternak itu kotorannya itu berdampak pada polusi udara. Nah, itu walaupun mungkin untuk ayam petelur sendiri sebenarnya untuk tingkat polusinya nggak terlalu tinggi seperti ayam pedaging, karena asupan makanannya kandungan proteinnya lebih rendah itu sih. Tapi tetap bagaimanapun kita harus menjaga itu. Jadi pada intinya kita harus bisa menentukan lokasi atau lahan itu yang kiranya aman dari masyarakat biar tidak terganggu seperti itu.
ada sih beberapa peternak yang kadang sampai sewa lahan, karena sebenarnya untuk lahan-lahan di daerah pedesaan itu cenderung lebih murah, apalagi di pinggir desa gitu biasanya lebih murah. Ya itu semua terserah teman-teman. Yang penting nanti untuk lahan itu sendiri harus mudah dari segi akses, karena nanti untuk lalu lalang ini juga kan aktivitas kandang kita seperti masalah suplai pakan dan lain-lain seperti itu. Poin yang ketiga adalah pulet atau ayam itu sendiri. Pulet ya terserah, maksudnya intinya ayam telurnya itu sendiri. Nah, nanti teman-teman bisa ngambil mungkin dari DOC. DOC itu die old chick, atau bisa dibilang ayam masih kecil gitu lah kan. Atau mungkin bisa pulet. Pulet itu usia ayam-ayam ya usia sekitar 13 minggu, 15 dan lain-lain, itu masih disebut dengan pulet. Pastikan teman-teman cari dari supplier atau penjual yang terpercaya, karena kaitannya apalagi teman-teman ketika ngambil usia pulet, mau apapun itu jenis ayamnya, maksudnya jenis petelur tetap ya, maksudnya mau dari Lohman ataupun Isa, itu yang penting kita tahu riwayatnya itu bagus dulu. Paling tidak bagaimana dulu riwayat vaksinasinya dan lain-lain, itu harus kita bisa menjamin, karena kaitannya ketika kita sampai salah cari pulet, itu ke belakangnya kita yang repot sendiri. Apalagi ketika si pulet ini punya riwayat program vaksin yang kurang baik atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan si ayam ini sendiri, itu sangat ngaruh sekali di produksi kedepannya, bahkan di kesehatan atau kondisi ayam itu sendiri, seperti itu. Jadi kalau seperti saya sendiri ini dengan asumsi biasa ngambil pulet usia 13 minggu nih, oke lah, saya biasanya dapat harga enggak yang semiring seperti yang ditawar-tawarkan di banyak sosial media ataupun mungkin di grup-grup, itu mungkin banyak yang nawarin. Tapi pertimbangan saya adalah yang penting saya mencari yang benar-benar rendah dari resiko akan hal-hal yang saya takutkan tadi. Jadi saya udah ada sih langganan yang menurut saya lebih terpercaya seperti itu. Jangan sampai kita hanya tergiur dengan harga yang lebih murah, yang sebenarnya mungkin usia per minggunya lebih murah sekitar 100-200 rupiah mungkin usia per minggunya. Oke lah, ketika kita kalikan nih bakal lumayan, mungkin bisa sampai selisihnya bisa sampai 1 juta 2 juta mungkin ya kan, ketika semuanya satu ini kan 1.000 ekor gitu. Tapi kan ketika kita hanya niat yang ngirit 1 atau 2 juta tadi, tapi kita mengesampingkan resiko nih. Nah, itu yang jangan sampai. Baik, poin berikutnya yang perlu kita siapkan lainnya adalah pakan. Persediaan pakan ataupun sumber pakan yang teman-teman kiranya nanti untuk mendukung operasional teman-teman dalam menjalankan bisnis ini itu harus jelas. Jadi maksudnya kita harus cari-cari nih kira-kira dengan kebutuhan pakan yang tentunya kita butuhkan untuk kandang kita itu, kita tidak asal langsung memulai tapi kita nggak tahu pakannya dari mana. Nah, untuk pakan kayak contoh nih saya untuk pakan setiap kebutuhan saya itu selalu dikirimin untuk stok 1 kuintal untuk 1 ton, maksud saya 1 ton setiap pengiriman untuk kandang saya. Untuk pakan pabriknya ya, untuk konsentratnya terutama, ini konsentrat yang usia sudah ayam produksi atau mungkin ya emang kebutuhan untuk ayam produksi yang udah normal adalah konsentrat. Kalau kita ngomongin pakan yang baik, pasti selalu akan ada yang lebih baik gitu kan. Jadi yang penting bagaimana pakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti bekatul, contoh saya juga masalah bekatul, saya langsung ngambil langsung dari rice mill atau penggilingan padi. Itu alhamdulillah saya sudah dapat sumbernya. Biasanya saya sekali ngambil ya sekitar 3 kuintal untuk kebutuhan saya kurang lebih 2 minggu. Sama kalau jagung,
Nah, ini jagung juga salah satu sumber pakan yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, karena jagung juga salah satu pakan yang harganya sangat fluktuatif, tentunya teman-teman juga harus bisa mempertimbangkan kiranya nih untuk kebutuhan kandang teman-teman itu jagung dari mana sumbernya atau seperti apa gitu kan. Kalau contoh yang saya pakai di peternakan saya itu, saya untuk masalah jagung saya itu ambil dari petani-petani. Itu udah ada di video saya sebelumnya. Untuk jagung saya ambil di petani lalu saya giling sendiri. Jadi disitulah saya bisa lebih quality control terhadap jagung yang saya butuhkan itu sendiri dibanding saya harus beli yang sudah gilingan. Itu aja terkait pakan. Yang penting bagaimana untuk masalah pakan ini benar-benar dipikirin oleh teman-teman. Nantinya jangan sampai ketika teman-teman memulai baru bingung, udah ngisi ayam nih, udah ada kandang nih, baru bingung untuk masalah pakannya. Oke, kita setelah ini lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita siapkan adalah ketersediaan air. Nah, dalam kandang ini tentunya kita nggak pernah lepas dari kebutuhan akan air, terutama untuk kebutuhan air minum ayam-ayam ini. Nah, ini kita harus bisa memastikan nih bahwasanya dari lahan yang udah kita siapkan itu sumber air sesuai dengan kebutuhan kita itu bisa kita dapatkan untuk kandang kita. Sebisa mungkin dapat air yang memang benar-benar aman untuk dikonsumsi untuk ayam-ayam ini sendiri. Nah, kalau saya sendiri emang menghindari air dari PDAM karena biasanya air-air dari PDAM mereka sudah dicampurin dengan kaporit. Itu jujur saya pribadi agak sangat menghindari karena menurut saya itu sedikit membahayakan untuk ayam itu sendiri. Kalau saya ini memang menggunakan sumber air gunung yang langsung dari gunung pakai pipa. Ya, ini salah satu sumber air yang ada di desa saya sih sebenarnya gitu. Nah, air gunung atau mungkin air sumber mata air. Nah, mungkin kalau teman-teman berada di wilayah yang nggak bisa mendapatkan sumber mata air, bisa mungkin untuk menggali sumur itu, sumber air dari sumur gitu. Karena menurut aku itu lebih baik. Dan tapi sedikit informasi, menurut beberapa ahli di bidang kesehatan itu katanya untuk sumber air yang baik itu harus di bawah kedalaman 20 meter katanya seperti itu. Itu untuk menjaga dari kandungan E. coli dan lain-lain. Nah, poin berikutnya yang perlu kita pikirkan atau perlu kita siapkan adalah bagaimana kita cara memasakkan telur hasil produksi dari kandang kita. Ini banyak juga teman-teman yang menanyakan itu. Nah, ini kan ada telurnya. Jadi dari jumlah telur yang diproduksi dari kandang kita, tentunya kita harus memikirkan juga bagaimana untuk mendistribusikannya atau menyalurkannya ke pasar atau menjualnya bahasa gampangnya. Nah, untuk hal mungkin yang saya lakukan yang mungkin bisa dicontoh oleh teman-teman, salah satu untuk memasarkan telur itu bisa kalau mungkin teman-teman masih beternak kecil atau mungkin dikit, itu malah diecerkan aja, itu jauh lebih keuntungannya jauh lebih lumayan karena kita bisa ngejual dengan harga ecer. Itu pun kalau teman-teman siap menanganinya. Dan ngomong-ngomong soal telur, sebenarnya adalah barang yang sangat gampang sekali untuk dijual. Jadi cobalah untuk teman-teman mungkin yang masih bingung untuk masalah terkait dengan pemasaran telur, bisa untuk dipasarkan sendiri dengan mungkin membuat banner semacam iklan di depan rumah atau di depan kandang, sedia telur fresh atau apa seperti itu, salah satu contohnya. Nah, kalau mungkin mau lebih praktis lagi, teman-teman bisa langsung disalurkan ke pengepul. Nah, pengepul itu biasanya juga ngambilin dengan konsekuensi harga pengepul tentunya jauh lebih murah dibanding kita ngejual sendiri gitu. Atau mungkin bisa juga kita salurkan langsung ke pengecer atau bakul seperti warung kelontong, toko-toko sekitar seperti itu. Itu aja. Yang penting itu salah satu hal yang harus kita pikirkan juga dalam sebelum kita memulai bisnis ini. Nah,
Mungkin itu saja menurut saya terkait dengan apa-apa yang harus kita siapkan untuk memulai bisnis ayam petelur, terutama untuk teman-teman yang masih benar-benar pemula atau pengen baru memulai. Adapun beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan buat teman-teman, bisa silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab, dan tentunya akan saya jawab sesuai asumsi saya sebagai peternak praktisi seperti itu, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nontonin video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus video ini agar bisa memberikan tontonan-tontonan yang bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa, salam sukses, bye-bye.